Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hairati SPD. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah Ikhlas Ombolu. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BIT 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251076, nomor UKG 483252022289 pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran DBL pada materi Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran SKI yang biasa disebut dengan Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, sebelum Ibu Guru lanjut kita ke materi, Bu Guru mau cek dulu kehadiran. Bagaimana kabar? Hadir semua? Hadir. Berapa orang yang tidak hadir? Ya, ada yang tidak hadir. Alasannya kenapa? Ada yang tanpa keterangan, ada yang sakit. Ya, oke. Kalau begitu, sekarang sebelum belajar kita berdoa dulu. Yang ketua kelasnya pimpin doanya. Raditu billahi robba wa bil islam wa bil muhammadin nabiyya rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, kita is breaking dulu ya. Tepuk Islam. Satu jangan, dua orang, tiga lapan, empat pulang, lima hadis, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, kita lanjut kepada materi inti. Sebelum Ibu Guru menjelaskan tentang apa materi pada hari ini,
Ibu Guru mau sampaikan dulu bahwa materi yang akan diajarkan pada hari ini yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui tentang pengertian dari Isra Mi'raj, dan berikutnya yaitu tujuan dari Isra dan Mi'raj. Oke. Jadi sebelum lanjut, adakah yang mengetahui bahwa apa arti dari Isra dan Mi'raj? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, Silvi, perjalanan. Yang lain ada? Jadi sudah betul itu perjalanan, yaitu perjalanan dari mana ke mana? Iya, perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi sudah ada yang bisa ya. Nah, kita lanjut ke tujuan. Ya, tujuannya yaitu untuk menerima perintah Allah. Perintah Allah yang berupa apa? Sholat. Lanjut ke materi inti, yaitu di mana pengertian dari Isra dan Mi'raj yang sesungguhnya itu adalah perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha yang biasa disebut dengan apa? Langit ke-7, yang tujuannya yaitu menghadap Allah untuk menerima wahyu, yaitu perintah perintah sholat. Oke, perintah sholat. Berapa yang diterima oleh Rasul? Perintah sholat. Iya, yang sekarang 5 waktu. Sebelum 5 waktu berapa dulu yang diberikan? Iya, 50. Mampukah umat Islam menjalankannya? Tidak. Jadi ya, setelah sampai ke mana dia? Ke langit keberapa? Ya, sampai ke langit ke-7. Setelah itu balik lagi dan ketemu dengan Nabi. Iya, apa percakapan antara Nabi Musa dan Rasul? Ayo jawab. Yaitu mengatakan bahwa ya Muhammad, para umatmu tidak mampu untuk menjalankan sholat itu 50 rakaat karena mereka orangnya kecil-kecil dan imannya masih lemah. Jadi naiklah kembali dia. Sampai berapa kali dia bolak-balik? Iya, 5 kali. Akhirnya berkurang 5 sampai sekarang 5. Yang 5 waktu itu apa saja? Siapa yang bisa? Ayo jawab. Berapa? Subuh, duhur, ayo jawab sama-sama. Asar, terus apa lagi? Maghrib, terus isya. Ayo, subuh berapa rakaat Irwan? 2. Maghrib berapa rakaat? 3. Asar berapa rakaat? 4. Duhur berapa rakaat? Berapa? 4. Dan isya apa lagi? 4. Jadi ada berapa rakaat semuanya? 17. Kalau begitu kita mau nyanyi dulu lagu Isra Mi'raj. Bisa? Bisa. Ayo. Di suatu di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam. Berapa? 17 rakaat. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa
ke Sidratul Muntaha. Subuh maghrib tanggal 20 pada bulan Rajab, kita beri nama itu hari Isra Mi'raj. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sudah bisa lihat di papan tulis? Ya, kira-kira ada yang bisa baca enggak itu materinya di papan tulis? Siapa yang bisa baca itu? Coba lihat. Ada yang bisa baca? Nah, kalau tidak ada yang bisa baca karena kurang jelas, dengarkan ibu guru membacakan dan kalian menyimak. Nanti setelah itu ada tugas ibu guru kasihkan, tapi nanti ya. Jadi sekarang dengarkan, pasang telinganya baik-baik. Ibu guru bacakan materinya. Yaitu di sini ada judul Ayo Membaca. Berarti disuruh membaca. Karena kalian mungkin tidak lihat karena mungkin tulisannya terlalu kecil, jadi ibu guru bacakan di sini. Kalian menyimak. Jangan ada yang bicara lain, biar apa yang ibu guru bacakan semua terekam di otak. Otak itu ibaratkan kartu memori yang bisa menyimpan apapun, baik itu positif maupun negatif. Jadi pasang telinganya sambil lihat itu yang di proyektor. Dengar. Ayo membaca. A. Latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahukah kamu di mana letak Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Tahu tidak? Ya, Masjidil Aqsa itu letaknya di mana? Oke, nanti dijawab. Sekarang dengarkan. Dua tempat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman kita wajib mempercayainya. Jadi iman itu artinya percaya. Jadi kalau siapa yang sudah percaya berarti dia sudah beriman. Percaya tidak adanya Isra Mi'raj? Percaya. Berarti alhamdulillah kita sudah beriman kalau sudah percaya. Lanjut. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Dengar ya, nanti ada pertanyaan bisa dijawab. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi pelindung dan pembelanya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Lanjut. Jadi, sebelum lanjut, dengar. Jadi, ini kaum kafir Quraisy yang menentang agama Islam itu berpikir seperti ini. Oh, tidak ada lagi yang membela Nabi Muhammad jika mereka menyerang atau membunuhnya. Kenapa? Karena paman Nabi telah wafat. Karena kenapa? Selama ini yang membelanya adalah pamannya. Siapa nama paman Nabi tadi? Abu Thalib. Ya, itu diingat ya, Abu Thalib. Lanjut paragraf berikut. Demikian juga ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam ke kota Taif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah kejam. Mereka mengolok-olokkan dan melempar batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah. Jadi lanjut ya, nyimak ya, dikit lagi. Atas jaminan perlindungan Mukmin bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dengan meneruskan dakwanya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Lanjut sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu apa artinya Isra Mi'raj tadi? Iya, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, dari wacana tadi, apa kira-kira yang ada di pikirannya kalian? Setelah Ibu Guru bacakan, apa kira-kira yang kalian simak tadi? Coba, siapa yang bisa mengutarakan? Lu usah takut. Kalau salah nanti dibetulkan. Tidak ada yang salah, cuman keliru. Oke, coba sebelah sini, jawab rame-rame. Siapa yang bisa? Apa yang disimak tadi? Dari Isra Mi'raj tadi, dari poin A. Poin A tadi latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Apa latar belakangnya? Lupa? Tidak nyimak? Apa ayo? Di bulan apa Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj? Iya, di bulan Rajab. Pada tanggal berapa? 27. Apa yang diterima? Iya, wahyu sholat. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa? 17 rakaat. Jangan dilupa, kan sudah kok masa 27. Berapa? 17 rakaat. Dari manakah Rasulullah melakukan perjalanan itu? Iya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul. Ibu Guru suruh baca satu orang, dengarkan yang lain dengarkan. Ini nomor 1, baca yang keras suaranya. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke kota Mekah sampai Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Kemudian dilanjutkan sampai ke langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha. Oke. Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu ketika Nabi dimirajakan ke Sidratul Muntaha. Ya, oke. Lanjut. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ini yang perempuan lagi. Yang lancar, Silvi. Oke, baca ya. Ya, Bu. Oke, baca langsung. Pada awalnya perintah sholat dalam sehari semalam adalah 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah SWT. Akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 waktu.
Oke, sekarang waktunya Ibu Guru mau bagi kelompok. Di sini ada Ibu Guru mau kasih tugas. Kalian kan sudah mendengarkan tadi paparan apa pengertian Isra Mi'raj, terus di mana letak-letak tempat yang dikunjungi yang dilalui oleh Nabi untuk melakukan Isra dan Mi'raj itu. Nah, di sini ada tugas yang Ibu Guru kasihkan. Nanti kalian Ibu Guru bagi kelompok dulu ya. Tunggu, Ibu Guru bagikan kelompok. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2, 2 kelompok saja. Nanti Ibu Guru tunjuk siapa ketuanya. Oke, sekarang Ibu Guru mau bagi 2 kelompok ya. Yang siapa? Nama siapa? Izam, pindah sebelah sini. Rafa sebelah sini. Ayo, pindah. Rafa pindah sebelah sini. Kemudian perempuan Ibu Guru bagi 2 saja. Ini sebelah sini, sana. Ayo, sana. Ya begini. Ya, nanti mejanya digabungkan. Ayo taruh ke sini mejanya. Nah, ini ke sini. Jadi sekarang Ibu Guru tunjuk ketua kelompok ya. Ketua kelompok di sini. Siapa? Sipa nanti kerja sama dengan Silvi. Ini. Kemudian yang di sini ketua kelompoknya siapa? Kesia kerjasama dengan Yaya nanti kita semua berpikir di sini ada tugas. Lihat dulu, perhatikan dulu sini. Di sini ada tugas. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti diisi, dilihat ini gambarnya. Kemudian ada juga yang di sini. Kira-kira apa yang tertuang di dalam sini dibaca sama-sama. Kemudian dikerjakan. Oke, mulai kerja. Ini kelompok 1. Ayo, lihat semua. Temannya lihat semua. Oke, ambil. Jadi nanti itu ditulis, taruh di atas buku atau kertas biar kalau nulisnya tidak robek itunya. Oke, dibaca di situ ada tugas. Itu tugasnya. Nah, di situ di lembar kerja, lihat. Ayo mengamati, lihat situ. Guru tampilkan yang tidak lihat di situ, lihat di papan. Lihat di proyektor. Ayo mengamati. Informasi apa yang kamu peroleh dari 2 gambar di atas? Tuliskan dalam bentuk berikut. Informasi dari gambar di atas, yaitu 1 apa kira-kira? Ya, itu dituangkan dalam kelompok, bukan ditulis sendiri. Nanti ketua kelompoknya nulis di kertasnya, tulis dulu di sini. Oh, yang dari saya lihat itu gambar pertama ini. Nah, itu ya nanti digabung di situ. Nanti di sini ada namanya kalian yang masuk di sini. Kira-kira dari gambar 1 itu apa yang kalian dapatkan, informasi apa itu? Gambar apa itu? Ya, apa? Gambar apa itu? Iya, masjid apa? Dia terletak di mana? Ya, ayo dikerjakan. Yuk, kerjakan. Nanti dipresentasikan di depan kalau sudah selesai. Yang bisa itu nulis dulu di bukunya. Nanti setelah itu digabung jadi 1, tulis di kelompoknya itu. Nah, nanti kelompok 1 ada namanya di sini. Kelompok 1 namanya ini, kelompok 2 namanya ini. Tulis nama-nama kelompok. Kesia yang jawab yang itu kelompok 1, Kesia yang jawab itu Farah yang nulis nama-nama kelompoknya. Ini siapa namanya. Kemudian di sebelah sini juga yang jawab di sini, tulis jawabannya di situ, tulis dulu di buku, nanti kalau sudah betul baru disalin ya. Nah, kemudian Silvi nulis nama kelompoknya, nama kelompok 2, terus anggota namanya siapa gitu. Iya, namanya ini nama kelompok 1, terus nama teman-temanmu siapa, ditulis semuanya namanya. Ya kamu di situ fokus. Itu kelompok 2 sudah mau selesai loh. Punya di sini belum ada. Oke, dikasih waktu 10 menit. Nanti Bu Guru pilih. Gambar itu kira-kira apa? Ayo. Mengamati. Yang kamu peroleh dari 2 gambar itu. Gambar itu apa? Yang pertama Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina, yang itu tempat Nabi Muhammad melakukan perjalanan pertama, yaitu Isra Mi'raj. Kemudian kedua, itu adalah
kota Mekah, yaitu kota Mekah terdapat Ka'bah, itu contohnya Ka'bah. Nah, Ka'bah itu tempat orang melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Oke, bisa paham? Paham? Ya, kerjakan sekarang. Lanjut. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran materi Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.